Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran kimia mengenai sel elektrokimia. Hari ini kita akan mempelajari korosi, kemudian penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari, dan penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah memahami pengertian korosi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi korosi dan cara mencegahnya, kemudian mampu menjelaskan kegunaan sel volta dan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa pengertian dari korosi? Nah, korosi itu adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat di lingkungannya yang membentuk senyawa yang tidak dikehendaki atau sering kita sebut dengan karat. Korosi ini diakibatkan oleh terjadinya teroksidasinya logam. Faktor penyebab korosi itu adalah adanya faktor-faktor lingkungan seperti adanya air, kemudian udara, pH yang lebih asam, kemudian adanya elektrolit, kemungkinan adalah logam yang terhubung dengan logam yang lain, misalnya besi terhubung dengan logam yang lain yang lebih positif dari logam tersebut, misalnya logam besi misalnya terhubung dengan emas, maka praktis besinya akan teroksidasi ya, serta adanya peningkatan suhu. Kemudian cara mencegah korosi itu misalnya bisa dengan dicat, kemudian ada disebut dengan pelindungan katoda, kemudian bisa juga kita lapisi dengan plastik ya, kemudian bisa juga dengan melapisi dengan logam yang lain, kita sebut dengan istilahnya electroplating, misalnya dalam penyembuhan emas dalam kehidupan sehari-hari. Kalau melapisi dengan plastik itu contohnya kayak hanger baju ya. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada kita lihat ada pipa ya. Pipa ini dihubungi dengan pipa dari besi ini dihubungi dengan suatu logam Mg. Jadi di sini disebut dengan pelindungan katoda. Jadi besinya itu terlindungi dengan adanya logam Mg yang menempel pada besi. Kenapa ini dapat terjadi demikian? Karena ini terjadi beda potensial antara pipa besi ini dengan logam Mg, di mana nanti besi ini akan bertindak sebagai katoda sehingga reaksinya reduksi, sedangkan Mg ini akan bertindak sebagai reaksi di anoda sehingga dia akan teroksidasi. Jadi nanti yang akan mengalami oksidasi itu bukan besinya tapi logam Mg-nya, sehingga nanti yang akan teroksidasi atau berkarat duluan itu adalah Mg bukan pipanya ini. Nah, kemudian pengecatan misalnya bodi mobil ya. Nah, bodi mobil ini dicat supaya tidak terjadinya karat. Kemudian misalnya electroplating, misalnya seperti ini ya, dilapisi dengan tembaga atau apa seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari korosi ya, yang menyebabkan besinya menjadi kadar masanya berkurang. Kemudian kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari, ini kita bagi menjadi 3 ya. Ada sel volta primer, ada sel volta sekunder, dan ada sel bahan bakar. Nah, apa perbedaannya? Kalau sel volta primer ini adalah suatu sel volta yang sekali pakai ya. Dia jadi reaksinya langsung setimbang ketika menghasilkan arus. Nah, contohnya itu baterai biasa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya baterai ABC, kemudian baterai alkali seperti itu. Nah, kemudian ada sel volta sekunder. Sel volta sekunder ini adalah sel volta yang bisa dipergunakan ulang. Itu dengan cara dicas, misalnya aki, baterai nikel kadmium, atau baterai pada handphone ya. Kemudian ada sel bahan bakar. Nah, sel bahan bakar ini biasanya sel yang dibakar ya. Nah, ini penggunaannya secara bertahap menghabiskan reaksinya yang disuplai ke elektrodanya itu secara bertahap. Nah, contohnya itu adalah sel hidrogen oksigen pada pesawat luar angkasa. Nah, kegunaan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini untuk kegunaannya itu misalnya memurnikan logam. Jadi kita tahu penambangan seperti penambangan besi, penambangan emas ya, tembaga dan sebagainya itu semua logam-logamnya tidak dalam keadaan murni. Jadi untuk memurnikannya itu kita mempergunakan prinsipnya adalah elektrolisis. Jadi nanti di elektrolisis itu logam-logam itu akan menjadi murni, tidak bercampur dengan logam yang lain. Kemudian penerapannya itu adalah electroplating. Nah, electroplating itu dalam bahasa kita itu adalah melapisinya dengan logam yang lain ya. Dan pelapisan logam ini yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu adalah misalnya pelapisan emas,
Kemudian tin plating seperti yang tadi gambarnya ada tin plating itu misalnya pada pelapisan timah pada kaleng-kaleng makanan ya. Kemudian kegunaannya lain adalah pembentukan gas. Kemudian untuk pembentukan logam. Nah, untuk pembentukan gas ini di sini Ibu ada melakukan praktikum sederhana nanti yang bisa kalian buat juga di rumah kalau penasaran kenapa begitu. Di sini Ibu melakukan elektrolysis analisa. Yang kita butuhkan itu pensil yang diraut kedua sisinya, baterai. Kemudian kita butuh air ya. Kemudian kita butuh garam, membuat larutan garam ya, membuat larutan garam. Nah, caranya kita larutkan garamnya, kita aduk sampai rata. Jadi ingat di sini adalah video elektrolysis larutan NaCl, penerapannya itu adalah kita menghasilkan gas ya, pembentukan gas tadi, pembentukan atau pembentukan gas dalam penerapan sel elektrolysis dalam kehidupan sehari-hari. Setelah gula larut, kita ambil baterai. Nah, lihat ada kutub positif dan negatif. Pada elektrolisis, kutub positif adalah anoda, sedangkan kutub negatif adalah katoda. Nah, kita ambil pensil, kita letakkan di sini. Ibu meletakkan yang pensil yang berwarna coklat ya, yang panjang di kutub positif, sedangkan yang pendeknya itu di kutub negatif ya. Berarti yang panjang ini adalah anoda, yang pendeknya itu adalah katoda. Kemudian kita celupkan saja ke dalam air seperti ini. Nah, kita perhatikan pelan-pelan ya, seperti itu sudah nampak ada gelembung-gelembungan gasnya. Nah, di anodanya itu ada gas oksigen, itu nampak sekali. Nah, sedangkan di bagian katodanya itu nampak adalah juga terbentuk gelembung gas hidrogen ya. Cuma di sini tidak begitu nampak. Kalau kalian penasaran silakan dicoba sendiri. Demikianlah dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.